Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, apa kabar kita semua? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Good morning. Morning. Kita awali dengan yel-yel ya. Belum hafal ibu ya. Ada pemberitahuan ya. Nanti kalau saya bilang good morning, jawabnya cing 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 cing. Kalau saya bilang agol, mengembalikan kejayaan dengan emas. Mulai ya. Good morning. agol, Mengembalikan kejayaan dengan emas. Terima kasih. Semangat ya. Semangat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bunda semua atas kesediaannya untuk waktunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan mengaruh ya. Semangat. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi atau sedikit sharing tentang investasi atau bisnis. Nah, jadi kita di sini walaupun malam tetap hati dalam keadaan senang-senang. Hatinya good morning. Nah, Semangat pagi. senang, semangat pagi, tetap pagi terus. Oke. Kita mulai dengan slide pertama ya. Nah, seyogyanya kita di sini senang-senang, membawa hati gembira, berkumpul-kumpul, riak dan hanya mimpi-mimpi. Tapi intinya tentang hal-hal yang bermanfaat. Tapi kita senang-senang, kita gembira dalam hidup ini tentunya tidak lepas dari masalah ya. Atau ada yang di antara kita di sini tidak pernah mengalami masalah hidup. Atau siapa yang pernah mengalami masalah hidup? Semuanya. Semuanya pasti pernah mengalami masalah ya. Apa saja masalah yang pernah kita alami, coba kita lihat di sini ya. Nah, ini kan problem Anda. Penghasilan meningkat, tapi kebutuhan tidak pernah mencukupi. Ada yang pernah, ada yang merasa. Betul sekali. Banyak hutang. Ada yang nggak pernah banyak, ada nggak pernah berhutang. Selalu pinjam uang untuk kebutuhan darurat. Ya. Selalu mengandalkan kartu kredit. Ada yang punya kartu kredit? Ada. Selalu telat bayar tagihan. Ada juga yang selalu hidup terlalu konsumtif atau sulit menabung. Banyak ya? Sulit menabung. Sementara kita lupakan masalah ya, mudah-mudahan kita doakan kita bisa mengatasi masalah-masalah kita ya. Nah, selain kita punya masalah, tentunya di ini kita juga pasti ada mempunyai impian-impian. Apa saja impiannya? Dan antaranya adalah ingin naik haji dan umroh bersama keluarga kita. Siapa yang mau? Semuanya. Semua mau. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah segera mengundang kita untuk bisa berhaji dan umroh bersama keluarga kita. Kemudian
impian mempunyai pasti ya, kita punya rumah yang besar, luas, yang enak ditinggali, kemudian kendaraan, sebuah kendaraan atau mobil impian, kemudian sekolah terbaik untuk anak-anak kita. Tentunya kita berangan-angan untuk menyekolahkan kita dan kita ya. Nah, lalu bagaimana kita mewujudkan impian kita? Impian banyak, sementara masalah-masalah bisa mewujudi. Jadi, insya Allah itu pasti ada solusinya atau kata kuncinya ya. Apa kata kuncinya? Dengan berdoa, banyak-banyak istighfar, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata seorang pakar, itu terjadi masalah banyak, impian belum tercapai, itu terjadi hanya karena kita belum menemukan solusi untuk keadaan atau kelangsungan finansial kita. Namun pakar ini juga mengatakan bahwa untuk pengaturan finansial kita itu ada 5 yang mestinya kita pos-poskan. Di antaranya adalah 1, ketika kita mendapatkan suatu penghasilan, rezeki atau semacam gaji lah istilahnya, penghasilan. Jadi pakar ini mengatakan bahwa ada 5 pos-pos yang harus kita bagi-bagi. 1 untuk kebutuhan pokok, 2 untuk dana darurat, yang ketiga untuk siswa, wakaf, infak, sedekah, kemudian lifestyle, gaya hidup, kita perlu gaya hidup. Kemudian untuk tabungan yang kelima. Jadi intinya ketika kita itu punya penghasilan ini, siklus finansial ini yang harus kita pos-poskan, kita bagi-bagi. Kita punya penghasilan bulanan, ya dibagi-bagi. Kita punya bonus, itu juga intinya kita punya ada penghasilan langsung kita bagi-bagi. Itu sepertinya yang dikatakan pakar. Nah, untuk menabung, jadi bagaimana menabung yang benar? Menabung yang benar itu adalah ketika kenaikan nilai tabungan itu sebanding atau di atas inflasi. Nah, ini fokus yang akan kita sharingkan sini. Gimana sebaiknya kita menabung? Menabung itu ada pada hitung, kita simpan di lemari, kita simpan di laci. Yang kedua, menabung di bank atau deposito. Yang ketiga, atau kita emaskan, emas. Nah, kita lihat di sini perbedaannya. Tadi kita sudah sepakat ya bahwa menabung itu yang benar adalah ketika kenaikan nilai tabungannya sebanding atau di atas nilai inflasi. Nah, kita lihat coba untuk menabung di bank. Menabung di bank itu bank sudah menetapkan suatu bunga, atau tadi kita jelaskan tadi bahwa menabung itu mempunyai, kita maunya ada nilai tambahnya untuk beberapa masa ke depan, ya, beberapa waktu ke depannya. Kita lihat untuk di bank. Di bank itu bunganya kisaran 0 sampai 1%. Banyaknya uang kita, uang tabungan kita. Contoh untuk nabung 0
Yang 2% yang berapa tabungan kita? Lebih dari 1 M. Itu 2% per tahun. Nah, di sini ada tabel yang sudah dibuatkan ya sama bank, bahwa tabel ini bisa kita lihat bisa ini 10 juta. Nah, 10 juta itu artinya kisaran bunganya 0,9% per tahun. Itu di luar dari ada biaya administrasi, ada biaya pajak. Nah, di sini pajaknya 20%. Bayangkan pajaknya 20%, bunganya tadi 0 sampai 2%. Terus ada biaya administrasinya 138.000. Nah, jadi tadi ini uang kita yang 10 juta 1 tahun itu bunganya kita dapatkan 90.000 1 tahun. Tadi ada biaya administrasi dan pajak. Pajaknya 18%, bunganya ini bunga setelah pajak itu dapatnya 70.000. Ada lagi biaya administrasi 138.000. Artinya bunga yang tadi 90.000 untuk nggak cukup kan untuk membayar biaya administrasi dan pajak. Artinya setelah kita 1 tahun saldonya berkurang. Nah, lalu berapa harusnya kita nabung supaya dapat untung dalam setahunnya itu? Tadi kan katanya nabung yang benar adalah ketika nilainya bertambah setidaknya sebanding atau di atas inflasi. Kalau melihat di daftar ini, nilai uang kita akan bertambah kalau tabungan kita di sini 20 juta. Jadi kalau punya uang 20 juta, di bank baru bisa nambah. Dari berapa nambahnya? Lihat dulu di tabelnya juga kelihatan. Kalau bunganya 20 juta itu 180.000. Nah, 180.000 itu dikurangi pajak, dikurangi biaya administrasi, sisanya 1.000. Jadi uang kita yang 20 juta bisa separuh cuma. Nah, ada yang pernah nabung sampai segitu, memperhatikan nggak? Wah, langsung ya. Itu ya sedikit penjelasan Bang. Kalau deposito, maaf saya belum punya tabel untuk deposito, cuman deposito itu kisaran bunganya sekitar 6%. Agak lebih tinggi sih dari tabungan, cuman 6% itu bisa hitung. Nah, lalu kita coba lihat Nah, kita punya tabel grafik kenaikan harga emas. Harga emas itu kalau dilihat dari grafik ini selalu naik. Kenaikannya itu 15 sampai dengan 40%. Nah, lihat sendiri ya. Lalu bagaimana kita melihat nilai kalau kita uangkan? Nah, contoh di sini kita melihat perbedaan antara uang dan emas. Kita punya uang 5 juta, kita simpan di mana? Yang satunya kita simulasikan ya, ini ya. Misalnya ibu sana punya uang 5 juta, ibu Atun punya uang 5 juta, ibu sana simpan di bank, ibu Atun simpan dengan diemaskan, dibelikan emas. Tadi kita sudah lihat daftar ya,
Kalau tabung di bank itu berapa tadi nilai yang bisa nambahnya? 20 juta. Artinya uang kita 5 juta akan berkurang. Kalau di emas kan, ini ceritanya kita menabung jangka panjang ya, nabung jangka panjang, aja 5 tahun, simpan uang 5 tahun di bank. Boleh jadi alhamdulillah kalau itu tetap 5 juta, alhamdulillah. Tapi kalau emas, bagaimana kita lihat di sini perbedaannya. Emas waktu tahun 2015 ya, 2015 itu sekitaran 500.000 1 gram. Nah, 5 tahun kemudian, tahun 2020 ya, tahun 2020 kebetulan kita ada pandemi, kenaikan drastis hampir 1 juta, 2 juta. Jadi yang tadinya ibu sama punya tabungan di bank kan tetap 5 juta nilainya. Sedangkan ibu Atun punya emas tadi diemaskan yang harganya masih 500, artinya dapat 10 gram emasnya. Nah, ketika kita punya keperluan mau menjual emasnya di 5 tahun kemudian, harga emas tadi di tahun 2020 berapa? Hampir 1 juta. Anggap aja lah 900. Tadi kita punya emas 10 gram. 10 gram emas kita uangkan tadi jadinya berapa? 9 juta. 9 juta. Tadinya uang kita 5 juta, 5 tahun kemudian karena kita sudah jadikan tabung emas jadi 9 juta nilainya. Di situ terlihat perbedaan antara tabung emas. Nah, sampai sini paham ya? Nah, sekarang tentang inflasi. Inflasi itu apa? Inflasi itu apa ya? Kenaikan harga barang. Nah, di sini bisa kita contohkan di tahun 2000 kita punya uang 1 juta, itu bisa beli 1 keranjang barang. Kalau kita pergi ke market itu bisa pakai 1 keranjang. Bisa 5 tahun, 6 tahun berikutnya uang tadinya 1 juta cuma dapat setengah keranjang. 10 tahun kemudian kemungkinan dapat apa? Hanya dapat seperempat keranjang atau malah tidak terlalu terlihat. Itu tentang inflasi ya. Jadi di negara kita Indonesia ini inflasi itu kisaran 6%-an kenaikannya setiap tahun. Nah, jadi sedangkan emas tadi berapa? Sekarang sudah sampai 40%. Nah, setelah sampai sini kira-kira nabungnya maunya kemana? Emas. Nah, kelihatannya karena jauhnya bedanya. Nah, kembali kita ke prinsip nabung tadi. Kira-kira kita milih mana nih? Nabung? Apakah kita menabung itu menunggu ada sisa uang, atau menabung begitu dapat uang langsung kita sisihkan? Uang disisihkan. Nah, itu tadi sesuai dengan pakar tadi mengatakan bahwa dalam pengaturan finansial itu ada 5 siklus yang harus sudah kita pos-poskan. Dana pokok itu berapa persen, untuk siswaknya berapa persen, untuk kebutuhan daruratnya berapa persen, tabungannya berapa persen, lifestyle berapa persen. Paham ya? Artinya kita mulai mencoba memperbaiki pengaturan finansial kita. Tadi apa manfaatnya? Kita punya impian-impian, kita mau menyelesaikan masalah-masalah yang tadinya membuntuti dalam hidup kita, yang menghantui hidup kita. Sampai di sini ada yang ditanyakan?
jelas. Gelasnya. Kemudian kita lanjut, memangnya apa sih manfaat emas? Kita lihat di sini lah, bahwa emas memiliki permintaan yang tinggi. Ini banyak industri-industri juga memerlukan emas untuk membuat perhiasan-perhiasan. Kemudian yang kedua adalah emas tahan inflasi. Emas tahan inflasi itu tadi, inflasi selalu naik 5%. Kalau emas tadi 15 sampai 40%, artinya ini tahan inflasi. Emas memiliki nilai besar. Dia memiliki kegunaan yang macam-macam. Bisa untuk tabungan tadi, untuk mengamankan aset kita ya. Kemudian tingkat likuiditas yang tinggi. Yang kelima, investasi emas akan memberikan privasi. Ini kenapa privasi? Tidak perlu kita ke bank, kita simpan sendiri di rumah. Jadi diumpetin di mana-mana, nggak ada yang tahu. Nggak perlu orang tahu. Nggak perlu orang tahu. Dapat diwariskan dari generasi ke generasi, karena emas ini tidak ada kadaluarsa, tidak expired. Kayak barang-barang, kayak makanan. Jadi dilihat tadi dari nabung emas, nabung di bank atau nabung di lemari di laci atau deposito. Di antara tabungan ini yang terbaik adalah tabungan emas. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Nah, emas ini juga, kan emas itu ada emas batangan dan emas perhiasan. Nah, apa bedanya antara emas batangan dengan emas perhiasan? Ada yang tahu? Barangkali Ibu Ega yang bisa sedikit sharing tentang emas batangan. Kalau emas perhiasan ya jelas dipakai ya, biasanya kayak berupa cincin, gelang, atau kalung. Kalau batangan masih berupa logam mulia gitu kan, berupa logam emas, bisa disimpan. Iya, betul sekali ya. Ada yang menambahkan? Kalau kita lihat dari sisi investasinya, antara emas batangan dengan emas perhiasan itu, ada yang tahu? Lebih besar nilai emas batangan. Kenapa lebih besar nilai emas batangan? Itu logam mulia, karena kalau emas perhiasan kan ada campuran. Betul sekali, Ibu Cibuhai. Jadi emas perhiasan itu makanya kan dibentuk perhiasan itu kenapa ada kadar-kadarnya, karena untuk membentuknya itu harus dia dicampur dengan logam yang lain supaya bisa dibentuk. Kalau dia emas murni itu 24 karat susah membentuknya. Jadi sehingga emas batangan ini benar-benar murni emas logamnya. Makanya dikatakan logam mulia. Jadi kalau emas perhiasan itu, makanya kalau kita beli perhiasan kan ada yang katanya ada 24
coklat, ada yang 22, ada yang nah itu. Sehingga kalau kita untuk ke arah investasi yang panjang, nilai jualnya juga beda. Nah, belum lagi kalau perhiasan itu ketika kita mau jual, otomatis waktu kita jual itu mereka menghargainya suka-suka emas. Satu lagi, biaya untuk pembuatan itu sudah waktu kita beli, biaya upahnya sudah dianggarkan sekian. Ketika kita jual itu tidak dihargai lagi. Nah itu sudah masuk. Sedangkan kalau sekarang dia tidak ada hitung lagi biaya segala ininya, biaya jasa pembuatan. Nah, dalam pembelian. Nah, kemudian saya di sini mau memperkenalkan untuk ada dari perusahaan EOA Gold itu emas batangan. Emas batangan yang mereka kemas kecil, jadi ukurannya mini, ada yang 0,1 gram, 0,2 gram, 1 gram, 0,5. Nah, jadi perusahaan ini baik sekali memperhatikan masyarakat yang istilahnya tidak perlu menunggu uang kita banyak baru kita bisa membeli emas. Kalau kita pergi ke toko perhiasan, paling tidak cincin ada nggak ya? Jarang-jarang juga. Nah, paling kecil aja adanya juga 2 gram. Nah, kalau 2 gram kita mau beli emas harus punya uang paling tidak 1.400.000 kalau harga masih 900, itu pun kalau masih 99. Kalau mau kita beli emas yang memang masih 99 harus punya uang berjuta-juta baru bisa mendapatkan emas. Nah, sedangkan di perusahaan ini sudah menyediakan emas ukuran mini sehingga dengan uang 100-200 sudah bisa mendapatkan emas. Nah, jadi kita menabungnya, katanya menabung tadi sudah kita tahu memilah-milah memposkan finansial kita, mungkin dari penghasilan kita bisa kita poskan 100-200 ribu, kita sudah bisa beli pin emas di EOA Gold. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan dari Bunda semuanya, atau tentang produk ini atau tentang investasi emas tadi. Yang misalnya kita nih beli ya kecil-kecil dulu, terus misalnya kita tukar sama yang lebih, yang sebenarnya beratnya lebih besar, bisa nggak? Oh iya, ini kemasannya memang yang kecil-kecil. Tadi kan kita menabung dari yang kecil, nanti lama-lama jadi besar. Nabung sedikit-sedikit, nanti lama-lama jadi banyak. Ya itu tadi baiknya di perusahaan EOA Gold ini, kita bisa menukarkan. Tadinya kita nabung di celengan ini 1 keping, 2 keping, 3 keping sampai 10 keping. Ya kalau 10 keping 0,1 jadinya 1 gram, boleh ditukarkan, ditukar ke tempat yang belinya di mana. Nah, di EOA Gold ini dia tidak ada toko emas. Toko emasnya agentnya sama broker.
Jadi nanti Bunda kalau mau jadi member atau agent boleh daftar langsung. Ya, kalau belum kepengen jadi member atau agent, paling tidak nabung untuk diri sendiri dulu, untuk keluarga, untuk menyelamatkan aset masa depan. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Itu kalau ditukar tanpa ada tambahan. Tanpa ada biaya lebih, langsung. Itulah baik hatinya perusahaan ini sangat memperhatikan kebutuhan kita, memang dipikirkan sampai ke sana. Kalau misalkan diuangkan kembali bisa nggak? Boleh. Nah, di mana ini menguangkannya? Mau kita jual ke toko emas, boleh. Mau kita jual lagi ke agentnya atau ke member, itu lebih baik. Karena apa? Kalau di toko emas, kemasan kita, harganya, kemudian mereka suka harganya. Tidak memandang standar untuk harga emas. Mereka suka mereka. Apalagi kan kita membutuhkan uang. Tapi kalau kita kembali menjual ke member yang tempat kita beli atau ke agent kita membeli, kita langsung beli dengan harga buyback. Harga buyback itu sudah daftar dari perusahaannya yang menetapkan. Jadi transparan, terbuka. Mau kita menjual ke agen mana aja, semua harganya pada hari itu. harga update hari itu. Jadi kita belinya 5 tahun yang lalu harga misalnya 0,1-nya 125, mungkin 5 tahun ke depan itu harganya 200.000, ya sudah harga 200.000. Tidak harga yang kita beli, ya harga update. Nah, harga update itu kan memang sudah daftar dari perusahaan. Ada lagi? Udah malam ya. Ada yang ditanyakan lagi? Kita jadi member bagaimana? Cara jadi member, gampang sekali, tidak perlu kita khawatir. Perusahaan ini juga sangat memudahkan untuk menjadi member. Tinggal daftar, ada biaya pendaftaran untuk lisensinya itu 500.000. Kemudian paket emas. Paket emasnya ada yang 0,1 itu doping, kemudian 0,2 doping. Nah, sedangkan untuk agent, dan lagi kalau agent itu untuk biaya lisensinya 3.700.000. Nah, itu untuk apa? Kalau agent ada pembinaan, jadi ada macam pelatihan dulu. Ada 27 modul pelatihan, jadi karena masa pandemi ini itu pelatihannya virtual online juga. Nah, itu biaya-biaya itu yang lebih mahal dari member, karena untuk pembinaan pelatihan juga ada paket emasnya. Nah, paket emasnya lebih lumayan lebih. Tidak salah itu ada 0,1 juta. Tapi Kalau member itu berarti dapat 2 emas, 2 keping emas, sama yang udah 0,1 sama 0,2. Itu pakai emasnya untuk pendaftarannya 500.000. Nah, lalu apa keuntungan kita jadi member, keuntungan kita jadi agent? Yang pertama, ya kalau kita jadi member, kita masuk di grup. Nah, di grup itu otomatis kita dapat pembinaan, dapat ilmu, member ada juga pembinaan, ada juga pembinaan
beda harga member harga konsumen. Tuh, dan harga agent naik. Nah jadi dari perusahaan itu perusahaan emas ini kemudian ada dari pabrik ada perusahaan emasnya, kemudian ke distributor atau cabang, baru agen dan member dan konsumen. Jadi itu aja, tidak seperti MLM. Jadi tingkatannya itu aja, dengan kelebihannya dari harga itu tadi, harga agent lain, harga lain sampai ke konsumen. Kalau dari member dan agent tidak ada pembinaan, otomatis kita juga punya link. Apa gunanya link ini? Yang memudahkan kita untuk tadi kita mau menjual gampang, lebih ya istilahnya lebih cepat lah. Kalau apalagi di grup agent ada aja yang mau jual itu berebut, agent yang mau beli itu berebut, jadi tidak perlu khawatir untuk menjual ini kemana, itu pasti dibeli. Kalau bingung-bingung membernya tidak ada yang mau beli, agent yang tidak ada mau beli, langsung ke cabang. Di cabang pasti. Tapi selama saya jadi agent ini juga nggak pernah ada yang menolak, selalu malah berebut. Oh ya, di dalam grup ada yang mau beli, nah cepat-cepatan yang beli. Jadi nggak perlu khawatir, nggak laku. Istilahnya kalau mau kita uangkan itu cepat aja. Ya, ada lagi? Cukup ya. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan atau kesediaannya berhadir pada sore hari ini, malam ya. Tetap semangat ya. Good morning. Masih bisa bergerak cincingnya. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita akhiri pertemuan kita. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.